Shalom, selamat hari Minggu, kembali lagi di ibadah online game Ijire. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita boleh persiapan untuk saat teduh sejenak. Amin. Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama, kita dengan posisi sikap kita ingin memuji nama Tuhan. Walaupun saat ini kita masih di rumah, mari kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Hanya Tuhan saja yang layak dipuja. Kita mau katakan hanya Tuhanlah saja yang layak ditinggikan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus baik setiap waktu. Apapun kondisi kita saat ini, kita yakin dan percaya bahwasanya Yesus selalu baik. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, kerinduan kami untuk selalu memuji nama Tuhan. Walau saat ini kami sedang di rumah, kami tetap ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, Amin. namamu indah. Yes Lord, nama-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan sungguh, ini kerinduan kami untuk memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Yes Lord. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan sungguh, ku mau memuji
rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi rasa keinginan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini Tuhanlah yang boleh beracara di dalam rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya walaupun COVID-19 belum berlalu, tapi Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus teramat baik, sehingga kami masih boleh diizinkan untuk menikmati ibadah tanpa kurang suatu apapun bersama keluarga dan rekan-rekan yang kami kasihi. Tuhan beracaralah, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih bangkit berdiri, mari kita sama-sama kita mau memuji nama Tuhan, kita bersorak walaupun kita dalam rumah, kita mau nyanyikan lagu pujian Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Biarlah kita boleh mengangkat kedua tangan kita bersorak, kita mau katakan langit dan bumi memuji nama Tuhan. Amin. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, katakan langit dan bumi memuji nama Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mau memuji nama Tuhan, kita tetap bersemangat. Kita mau katakan langit dan bumi memuji nama Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Yes Lord. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita bersemangat, biarlah semua yang di rumah kita sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan haleluya Tuhan, haleluya amin, haleluya Dia Maha Tinggi, haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin.
memuji nama Tuhan, kita bersorak demi kemuliaan namanya, karena Tuhan Yesus layak dipuji. Amin. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan beresponsori yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu di rumah akan membacakan ayat yang ganjil. Ayat yang terakhir yakni ayat yang ke-8, kita akan membacanya secara bersama-sama. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sama-sama, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang mungkin sudah kita sering dengar. Ini salah satu pujian yang sudah lama, tapi masih berkesan di dalam kehidupan saya sendiri. Biar lagu pujian ini boleh menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mempunyai banyak sekali masalah, kita sedang mengalami banyak sekali persoalan, baik itu persoalan keuangan, baik itu persoalan hubungan, baik itu persoalan pekerjaan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan membukakan jalan untuk setiap persoalan kita. Seperti tertulis dalam Matius pasal yang 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biar lagu pujian ini boleh memberikan kelegaan kepada saudara-saudari yang sedang menyaksikannya di dalam rumah, itu boleh menjadi kekuatan di dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. God will make a way. Dia menjadi penolong kita, Dia jadi penuntun dalam hidup kita. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan, Dia pasti buka jalan. Dia buka jalan, Amin. saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan, Dia pasti buka jalan. Dia buka jalan, Amin. saat tiada jalan. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan yang setiap persoalan kami. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku.
Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara pun Dia akan tetap menuntunku. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan, Yesus. Saat tiada jalan, amin. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. dengan kasih dan kuasa-Nya. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kita katakan dengan iman, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam ibadah online GMI Jireh. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kita melewati masa-masa sulit yang sedang kita alami. Saudara, saya berdoa agar iman kita tetap bertumbuh walaupun sebagian besar dari kita belum dapat beribadah dengan leluasa. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Namun satu hal yang kita percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang paling indah. Rancangan Dia adalah yang paling baik. Ia tahu apa yang sedang Ia kerjakan. Bahkan hari ini juga saudara bisa menyaksikan siaran ini, tayangan ini. Itu juga adalah rancangan Tuhan, tuntunan Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami apapun yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai, memelihara hidup kami, memberikan kami kesehatan. Kami berdoa Bapa, menyerahkan supaya apa yang sedang dunia hadapi, Tuhan Engkau lawat dan Engkau berikan jalan keluar. Biarlah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sedang merenda karya yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran yang akan kami dengarkan sesaat lagi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari surat Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai 5. Jikalau sudah mendapatkannya, mari kita simak dari rumah kita masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tadi saya katakan bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru, saudara. Ia tahu apa yang sedang Ia kerjakan. Walaupun situasi saat ini sebagian orang berkata sangat tidak menyenangkan, saudara. Saudara, kalau Tuhan izinkan sesuatu yang kelihatannya buruk terjadi, percayalah, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan, saudara. Yang buruk sekalipun, di dalam yang buruk yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin ajak kita lihat dan belajar satu tema yang sangat menarik, saudara, yaitu pressures makes diamond. Pressure make diamond. Saudara, kalau kita mau tahu dan mengerti lebih jelas tentang tema ini, mari kita terus simak firman Tuhan hari ini dengan baik. Nah, saudara, dalam situasi pandemi seperti ini, saya banyak mendengar ya bahwa orang mengeluh, mengatakan situasi ini kok belum berlalu ya. Saya sulit sekali karena situasi pandemi seperti ini. Banyak orang begitu mengharapkan situasi ini cepat selesai karena sudah tidak tahan lagi. Tidak tahan terlalu lama tinggal di rumah. Tidak tahan karena gak bisa jalan-jalan ya. Tidak tahan karena sekolah tutup. Tidak bisa berpergian ketika ingin mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena semuanya begitu sulit sekarang ini. Semua berubah, saudara. Tidak bisa ibadah secara kolektif. Kehilangan pekerjaan. Bahkan bagi sebagian orang, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya demikian saja yang dirasakan oleh sebagian besar orang, tapi juga kita merasakan bahwa kita juga selalu dipenuhi oleh kekhawatiran. Kita selalu dipenuhi oleh ketakutan, paranoid bahwa kita nanti akan tertular. Saudara, ini respon dan reaksi yang kebanyakan saya dan saudara dapat dengar di akhir-akhir ini, saudara. Namun saudara, di hari ini saya ingin ajak kita melihat apa sih sebenarnya kebaikan yang kita bisa alami atau kebaikan yang kita bisa terima dari situasi pandemi yang kita hadapi sekarang, saudara. Apakah Anda bisa melihat bahwa sesuatu yang baik itu muncul dari pandemi ini, atau kita selalu melihat yang jelek muncul sehingga kita akhirnya menjadi mengeluh daripada bersyukur? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pandemi ini membuat perubahan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, baik di bidang sekuler, di bidang medis, ya, di bidang pendidikan, bahkan di dalam pelayanan di bidang gereja, saudara. Kita semua mengalami perubahan yang begitu besar. Perubahan yang kita alami sangat mempengaruhi kehidupan kita. Namun, saya melihat tidak semua efek perubahan yang kita alami semuanya negatif, ya. Ada banyak perubahan yang justru mendorong kita semakin baik. Salah satunya, ya, kita punya banyak waktu dengan keluarga kita. Kita bisa belajar untuk lebih memperhatikan kesehatan kita. Dulu mungkin sebelum pandemi kita sangat jarang mencuci tangan, tapi sekarang kita lebih banyak memperhatikan kesehatan kita. Kita cuci tangan, kita kemana-mana kita perhatikan kesehatan di sekitar kita, kondisinya bagaimana. Lalu kita juga di dalam situasi seperti ini, kita yang tadinya kita nggak pernah kumpul dengan keluarga, sangat jarang, tapi melalui situasi pandemi sekarang ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita lebih banyak waktunya. Lalu bukan hanya itu, bumi kita, planet kita, karena pandemi ini menjadi lebih bersih, karena banyak kegiatan berkurang,
kegiatan-kegiatan yang menghasilkan polusi seperti kendaraan. Kita tahu di awal-awal pandemi, di bulan-bulan awal itu begitu luar biasa bersihnya langit di Indonesia, di beberapa kota di Indonesia, bahkan di dunia. Sampai ada gambar yang menunjukkan bumi dari luar angkasa itu langitnya bersih, sangat clear, sangat terang, saudara, dibandingkan dengan masa-masa sebelum pandemi, saudara. Jadi saudara, di dalam kondisi yang seperti ini juga mendorong beberapa orang melahirkan inovasi-inovasi baru, ya. Kondisi yang tidak nyaman justru membuat orang-orang seperti ini melahirkan banyak hal yang baik, penemuan-penemuan, ya. Dan kita bisa lihat, saudara, dari sini kita bisa lihat bahwa tekanan yang dialami oleh banyak orang ketika pandemi ini datang itu memaksa manusia beradaptasi, berinovasi. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita semuanya nggak pernah lepas dari tekanan, dari masalah, dari kesulitan. Namun saudara, yang membedakan adalah, yang menentukan ialah bagaimana kita menyikapi dan kita merespon terhadap tekanan. Nanti kita akan lihat sama-sama, saudara. Nah, hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita beberapa hal mengenai pressure, mengenai tekanan yang sering dan sekarang tengah kita hadapi. Saya berharap bahwa firman Tuhan hari ini akan mengubahkan pola pandang kita terhadap yang namanya kesulitan. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang menjadi teks bacaan kita akan temukan bahwa 2 kali Paulus berkata tentang kata bermegah. Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita boleh bermegah itu sebanyak 2 kali. Nah, saudara, Paulus memaparkan kepada kita 2 alasan untuk bermegah. Apa alasannya? Yang pertama, Paulus mengatakan kita bermegah karena kita berada di dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang membawa kita kepada kemuliaan Allah yang nanti kita akan terima. Karena Kristus, kita, Anda dan saya yang tadinya orang berdosa, sekarang kita menerima keselamatan. Kita yang tadinya orang yang penuh dengan kejahatan, kita menerima karunia Allah yang salah menjadi dibenarkan oleh karena kasih Tuhan. Karena Kristus kita bisa mendapatkan keselamatan yang tadinya kita nggak dapat, saudara. Kristus bersedia disalahkan, menanggung dosa kita agar kita dibenarkan. Dan luar biasanya, saudara, Anda dan saya bukan hanya dibenarkan, kita bukan hanya diampuni dosanya, namun kita menerima kemuliaan Allah. Kita yang tadinya jauh, begitu jahat, menjadi dekat dengan Tuhan, dan dosa kita dianggap tidak ada, saudara. Dosa kita dianulir. Inilah kemegahan dari Tuhan yang Paulus ingin ingatkan kepada kita. Saudara, manusia bermegah karena kaya. Manusia banyak bermegah karena mereka punya sesuatu, harta, jabatan, kedudukan. Tapi saudara, numpang tanya, saudara, selama 4 bulan ini berapa banyak harta kekayaan, jabatan yang hilang? Berapa banyak kedudukan yang hilang, saudara, karena pandemi ini? Semua itu membuktikan kepada kita bahwa harta sebenarnya tidak bisa membuat kita bermegah di dalam kemegahan yang sebenarnya, saudara. Tetapi bagi kita yang menerima Yesus, kemegahan itu tidak pernah hancur oleh COVID-19. Kemegahan kita di dalam warisan iman, di dalam keselamatan itu tidak pernah hancur oleh karena pandemi. Alkitab berkata, saudara, di dalam Roma 8 ayat 35. Kita buka sama-sama. Roma 8 ayat 35 berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bahkan saudara, kalau lihat di ayat yang ke-38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Kristus Yesus Tuhan kita, kita berada di dalam kasih Allah, dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan Anda dan saya dari kasih Allah. Dan itulah dasar kenapa Paulus katakan kita bermegah, saudara. Luar biasa, saudara. Kita dibenarkan karena iman, dan di dalam kasih karunia ini kita bermegah di dalam pengharapan nanti kita akan menerima kemuliaan Allah. Dan itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun juga. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kemegahan kedua itu adalah kemegahan di dalam kesengsaraan. Nah, ini saudara yang luar biasa, yang menarik. Paulus tahu hidup kita tak selamanya lancar, ya. Saudara, hidup kita nggak selamanya bagus-bagus saja, tidak selamanya baik-baik saja. Ada kalanya saudara enak-enak, nyaman-nyaman, baik-baik, tapi ada kalanya kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan yang membuat hati kita berduka. Tekanan, kesulitan datang, kesengsaraan datang di dalam hidup kita. Namun Paulus katakan justru kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Orang yang ada di dalam Kristus, di dalam kesengsaraan pun dia bisa bermegah. Kenapa, saudara? Karena di dalam kesengsaraan bisa menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saudara, pola pikir kebanyakan orang adalah bagaimana dia dengan cara apapun dia bisa menghindarkan diri dari kesulitan. Orang akan begitu kreatif, inovatif untuk menemukan cara supaya mereka enggak susah, ya. Bahkan bikin jahat pun orang bisa cari cara supaya bisa bikin jahat dengan mudah dan tidak susah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang berusaha supaya semua kesulitan bisa dihindari. Tapi saudara, pada faktanya saudara, Anda tidak bisa selalu menghindari kesulitan. Karena kesulitan akan datang, tekanan ada datang. Cara Tuhan seperti apa? Sehingga kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan, sehingga pola pikir kita bisa berubah. Saudara, cara Tuhan yang pertama adalah di dalam tekanan, kesulitan adalah cara yang kadang Tuhan pakai untuk pendewasaan rohani. Agar Anda dan saya tidak menjadi orang Kristen yang manja, tidak menjadi anak Tuhan yang manja, tetapi menjadi anak Tuhan yang strong, anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang tahan uji, saudara. Ada perkataan begini, saudara, perkataan yang bagus. Pelaut yang handal itu tidak terbentuk melalui ombak yang tenang, melainkan oleh ganasnya ombak dan gelombang yang dahsyat. Saudara, karakter asli seseorang itu tidak keluar ketika semuanya baik-baik saja, ya. Ada sebuah pepatah di dalam bahasa Inggris yang menjadi tema kita hari ini, yaitu pressure makes diamond. Saudara, kenapa saya ambil tema ini? Saudara, sebenarnya tema ini adalah perkataan ini adalah perkataan yang didasarkan pada peristiwa ilmiah, saudara. Mengapa? Begini ceritanya, saudara. Ya, saudara, di bawah panas dan tekanan luar biasa yang jauh di bawah permukaan bumi, atom karbon itu menghasilkan struktur kristal berlian yang indah dan langka. Jadi saudara, karbon ketika dia di-press, ya, ditekan dengan tekanan yang begitu luar biasa, maka hasilnya adalah keluarlah yang namanya diamond, saudara. Pertanyaannya, saudara, siapa yang gak suka diamond? Siapa yang gak suka berlian? Semua orang suka berlian. Dan diamond itu adalah salah satu material yang paling keras yang pernah ada di bumi. Dan saudara, itu dihasilkan oleh tekanan yang kuat, yang luar biasa, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tekanan itu bisa menjadi sarana bagi Tuhan untuk membentuk kita menjadi diamond, menjadi Kristen diamond, saudara, yang tahan uji, bahkan bisa menghancurkan setiap hambatan yang datang di dalam hidup kita, saudara. Di situ karakter kita dibentuk, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dengan demikian kita
bisa belajar bahwa di dalam tekanan kita bisa bermegah. Di dalam kesengsaraan kita bisa bermegah. Karena disitulah Anda dan saya didewasakan oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Maka saudara, di dalam pandemi seperti ini, kalau kita bisa melihat dari kacamata Tuhan, ketika kita melihat alasan kita untuk tetap bermegah di dalam situasi yang sulit, inilah menjadi alasan kita, saudara. Saya tidak perlu takut terhadap tekanan, karena Tuhan bisa pakai tekanan itu untuk membentuk saya, menghasilkan sesuatu yang baik. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lalu saudara, yang berikutnya saudara, tidak semua tekanan bisa menghasilkan diamond. Saudara, di awal tadi di poin pertama dikatakan tadi pressure makes diamond. Tetapi tidak semua tekanan bisa menghasilkan diamond. Bisa tidaknya sebuah tekanan membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh juga bergantung pada respon kita terhadap tekanan. Bagaimana kita meresponi tekanan yang datang itu juga menentukan kita akan jadi seperti apa, saudara. Saudara, salah satu contoh respon yang benar terhadap tekanan itu adalah Yusuf. Saudara tahu kisah Yusuf begitu luar biasa. Saudara tahu dia dari awal dia mengalami kesulitan yang silih berganti, tapi kita tidak pernah mendengar dia mengeluh. Dia jalani itu. Respon dia adalah dia ikuti pembentukan Tuhan. Dia nggak tahu cerita di belakangnya endingnya apakah jadi sad ending atau jadi happy ending. Dia nggak pernah tahu dan dia belum tahu itu di awal-awal. Tetapi dia berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dia nggak pernah salahkan Tuhan. Dia tidak pernah bilang kecewa dengan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan situasi, tapi dia ikut situasi. Dan di akhir cerita dia baru bisa melihat kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi adalah karya besar yang sedang Tuhan renda untuk bangsa Israel, untuk keluarganya, untuk dirinya, saudara. Saudara ingat, dulu ada sampai hari ini pun ada satu lagu yang luar biasa yang judulnya Tangan Tuhan. Di refnya dikatakan, tangan Tuhan sedang merenda sebuah karya yang agung mulia. Saudara, itu yang sedang Tuhan kerjakan ketika dia izinkan sebuah kesulitan menghampiri atau datang di dalam hidup kita, saudara. Jadi saudara, pressure makes diamond, tetapi tidak semua pressure makes diamond. Saya mau katakan demikian. Right response on pressure makes diamond. Respon yang benar akan menghasilkan berlian, menghasilkan diamond. Lalu kenapa kita bermegah di dalam kesengsaraan? Yang ketiga, kita bermegah dalam kesengsaraan, dalam tekanan, karena tekanan atau kesengsaraan, kesulitan membuat kita menyadari bagian-bagian diri kita yang lemah, membuat kita bisa melihat apa yang lemah di dalam diri kita. Saudara, ketika saya menghadapi kesulitan, saya minta kesulitan itu diangkat, tapi kadang Tuhan tidak jawab sesuai dengan yang saya inginkan, supaya saya melihat, oh ternyata lemah. Saudara, saya punya masalah dengan kesabaran, saudara. Apalagi di masa-masa sekarang ini, orang tua, ya, masa-masa sekolah online, kita tahu pergumulan orang tua itu adalah mereka bukan hanya mendampingi anak tetapi sekaligus menjadi guru. Saudara, ketika saya mendampingi anak, ya akhirnya saya bisa melihat bahwa saya juga punya kelemahan yang luar biasa. Belajar untuk sabar. Saya melihat ternyata saya gak sabar sama mereka. Nah saudara, Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya saya belajar. Mungkin sebagian dari saudara juga mengalami hal yang sama. Lalu saudara, kenapa kita bisa bermegah di dalam sengsara dan tekanan? Saudara, Mazmur 119 ayat 71 menyatakan, dalam penindasan kesulitan kita bisa belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan kita bisa tahu melalui kesulitan. Lalu yang ketiga, yang terakhir saudara. Saudara, firman Tuhan katakan, percaya rancangannya adalah sempurna dan yang terbaik. Saudara, ketika kesulitan datang, ketika situasi yang sulit kita alami, saudara percayalah bahwa
rancangannya itu adalah sempurna dan yang terbaik. Saudara, saya ingin ajak kita membuka Yeremia 29. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saudara, Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata demikian, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, di dalam kesengsaraan kita bermegah karena rancangan Tuhan adalah sempurna dan yang terbaik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, situasi sekarang sulit, tapi taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Taruhlah imanmu di dalam Tuhan. Dan ubah pola pandang kita, bahwa kita punya Yesus yang sudah membenarkan kita. Dan di dalam kebenaran itu kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu sempurna dan baik bagi kita. Dan di dalam kasih karunia itu, Anda dan saya bisa menikmati pembentukan dan pendewasaan Tuhan, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan dan nikmati rancangannya yang penuh damai sejahtera. Saya yakin saudara, di akhir situasi yang kita alami nanti, kita akan bisa melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Mungkin saat ini saudara dan saya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, tapi percayalah bahwa Tuhan sedang merenda karya yang indah buat Anda dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa kehendak Tuhan, rancangan dan rencana Tuhan ialah iya dan amin, adalah yang terbaik. Kuatkan kami Tuhan agar kami memahaminya dengan iman di dalam iman. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang menonton dan menyaksikan ibadah ini. Biarlah mereka diberkati dan mereka dikuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak kita untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Kristus Yesus yang telah membenarkan kita, dan juga penghiburan, urapan, kekuatan daripada Roh Kudus memberkati hidupanmu, pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu, keluargamu, bahkan pelayananmu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. 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 Amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bertemu lagi dalam Sunday News GMI Jire. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Informasi yang pertama adalah ibadah minggu depan tanggal 23 Agustus masih dilakukan secara online. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap setia beribadah di rumah masing-masing. Informasi kedua,
Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi WhatsApp yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara, atau dapat menulis pada kolom komentar di channel YouTube ini. Informasi ketiga, bagi jemaat yang doanya dijawab Tuhan dapat membagikan kesaksiannya agar dapat menjadi berkat melalui WhatsApp yang tertera pada layar atau dapat menuliskannya pada kolom komentar. Percayalah, semua kesaksian Bapak Ibu Saudara akan memberkati dan menguatkan saudara seiman yang lain. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat lainnya. Informasi kelima, kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam doa bersama yang diadakan pada pukul 21. Pokok-pokok doa akan dibagikan melalui grup WhatsApp GMI Jire. Mari seluruh jemaat kita mengambil bagian di dalam doa bersama, karena doa kita akan memberkati banyak orang. Informasi keenam, kami mengajak seluruh kaum muda untuk ikut dalam persekutuan Youth GMI Jire yang dapat diikuti melalui line P3MI Semarang New Gen setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Informasi terakhir, kami mengajak seluruh anak-anak untuk ikut ibadah sekolah minggu GMI Jire yang bergabung dengan channel Superbook Indonesia. Demikian serangkaian informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan sukacita serta damai sejahtera bagi seluruh jemaat yang menyaksikan channel ini.